Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, FW Legal Voice di sini. Hari-hari ini banyak pemberitaan yang menarik perhatian, khususnya menyangkut kasus-kasus korupsi. Mungkin ada pertanyaan dari audiensi kaitan dengan kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat Indonesia pada kesempatan ini. Silakan kalau ada pertanyaan dari audiensi. Ya, jadi di sini Prof, saya ingin bertanya mengenai kasus jalan tol Jakarta Cikampek MBZ ini. Banyak sekali yang menimbulkan keresahan masyarakat karena adanya kesaksian mengatakan bahwa jalan tol MBZ itu tidak layak. Tapi di sisi lain Jasa Marga mengatakan bahwa jalan tol ini layak. Jadi untuk diperjelas lagi nih ya Pak, mana yang benar? Terus kan Bapak sebagai Dewan Pakar Regulasi Jalan di Indonesia, tolong dikasih pencerahan biar membuat warga-warga sekitar atau masyarakat tenang, karena jalan tol MBZ ini kan sudah banyak dipakai oleh masyarakat. Baik, makasih. Ya, menarik memang pertanyaan itu berangkat dari kesaksian yang timbul di dalam persidangan kasus korupsi, di mana ada Direktur PT Mimba Utama, Pak Andi, mengatakan diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan fisik ya kaitan dengan proyek jalan tol Jakarta Cikampek Japek, tol layang MBZ yang dikenal oleh masyarakat. Katanya berdasarkan pengecekan sampel mutu beton ya, MBZ di bawah standar nasional Indonesia atau SNI. Kemudian kesaksian Pak Andi mengatakan kondisi fisik pembangunan jalan tol sekitar 6 bulan terakhir ya, didampingi oleh ahli struktur ya, menemukan beberapa catatan katanya, ya, di mana pada saat pemeriksaan ya, catatan-catatan ini penting dengan menggandeng Departemen Teknik Sipil ya, melakukan pengujian material dan ditemukan catatan berupa dua kondisi. Pertama, ya, dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, 75 sampel yang diuji dari pemeriksaan tersebut, mutu beton struktur atas tol layang MBZ tak layak, tak memenuhi syarat kelayakan SNI. Kondisi yang pertama, kekuatan rata-rata 75%. Ya, sampel tersebut, dan kedua adalah setiap sampel harus memenuhi 75% dari kuat tekan rencana ya. Memang ditemukan mutu beton yang terpasang di lokasi pekerjaan di bawah atau tidak memenuhi persyaratan SNI. Nah, dari aspek syarat tegangan maupun garis vertikal, titik terendah, garis penghubung, ditemukan hasil pemeriksaan temuan proyek pembangunan tol sudah dilaporkan ke BPK. Tapi sampai hari ini tidak ada tindak lanjut. Nah, mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Raya Cikampek atau JIS periode 2016-2020, Pak Joko Dwiono, yang juga didakwa dalam kasus kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 550 miliar dalam pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek Japek 2 MBZ tahun 2016-2017. Di sini ada semacam catatan yang bisa saja mengkhawatirkan publik tentang penggunaan atau keamanan penggunaan jalan tol MBZ. Karena dalam kasus korupsi terungkap bahwa ini di bawah standar SNI. Nah, memang dalam pengungkapan satu kasus tindak pidana korupsi, ya ada beberapa ketentuan ya yang memang menjadi bagian dari kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan berupa adanya laporan hasil audit kerugian keuangan negara ya, yang memang perlu menjadi guideline atau pedoman untuk memastikan kerugian tersebut ya. Namun saya tidak melihat pada aspek pengungkapan kasus korupsinya karena ini sedang dan masih terus berlangsung.
Namun sebagai Dewan Regulasi Pakar ya, jalan dan jalan tol di Indonesia, saya ingin mencermati dari aspek pengawasan. Nah, pertanyaannya bagaimana pengawasan yang berlangsung, lantas kemudian design and build ya, jalan tol Jakarta Cikampek 2 ya, elevate ruas Cikunir, Karawang Barat dan Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat yang sering disebut sebagai tol MBZ. Apakah aman, tadi ada pertanyaan ya. Tapi di dalam pengungkapan kasus korupsi ada pihak-pihak ya yang mengatakan ini tidak aman ya, karena tidak memenuhi atau dikatakan tidak memenuhi standar atau di bawah standar SNI. Sementara pihak Jasa Marga mengatakan ini aman. Nah, tentu saya ingin mencermati sebenarnya ada beberapa ketentuan yang perlu menjadi perhatian kita bersama kaitan dengan pengawasan penyelenggaraan konstruksi di Indonesia, yaitu ketentuan pasal 129 ya, kemudian pasal 85 PP 2002 tahun 2020. Ini memang terkait dengan pekerjaan konstruksi berupa kegagalan bangunan. Nah, di sana ditetapkan kegagalan bangunan itu harus dinyatakan oleh penilai ahli. Nah, indikasi kegagalan bangunan ini sebetulnya memang belum terlihat ada. Tapi jika dikaitkan dengan aman atau tidak, sejauh mana beban maksimum sesuai kapasitas perencanaan misalnya, apakah digunakan untuk seluruh jenis kendaraan, ini apakah aman? Kemudian khususnya dari posisi masyarakat pengguna jalan tol MBZ, sejauh mana perlindungan hukum, perlindungan negara ya terhadap risiko munculnya kegagalan bangunan konstruksi jalan tol MBZ. Menurut saya dari aspek pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di dalam ketentuan pasal 138 huruf A dinyatakan ya dapat dilakukan satu pengaduan ya, gugatan ya, termasuk permintaan ganti rugi ya, kompensasi terhadap dampak ya yang ditimbulkan dari kegagalan. Jadi ada ketentuan yang regulasi yang sudah memberikan antisipasi untuk itu. Nah, namun pun demikian di poin B, pengaduan, gugatan, dan upaya permintaan ganti rugi akibat dampak itu memang menimbulkan adanya keamanan, ya, polemik tentang keamanan, ya, keraguan tentang keamanan jalan tol MBZ. Karena itu, maka pada ketentuan pasal 85-nya, saya sebagai arbiter yang sering menangani persoalan-persoalan infrastruktur, kegagalan bangunan dan sebagainya, maka dapat dicermati ketentuan yang mengatur bahwa pengguna jasa dan atau penyedia jasa yang dimaksud bertanggung jawab ya atas kegagalan bangunan yang ditetapkan oleh penilai ahli. Jadi ada keputusan yang ditetapkan oleh penilai ahli yang menetapkan adanya tanggung jawab pengguna jasa dan penyedia jasa manakala terdapat apa yang dimaksud dengan kegagalan bangunan. Jadi definisi kegagalan bangunan, implementasi kegagalan bangunan, fakta kegagalan bangunan dan dampak kegagalan bangunan itu menjadi tanggung jawab penyedia jasa dan pengguna jasa. Nah, itu akan diputuskan oleh satu penilai ahli. Karena itu, mengatasi dilema dan masyarakat ya merasa resah, ya tentu upaya penilai ahli ya untuk memastikan ada tidaknya kegagalan bangunan perlu segera dilakukan demi keselamatan masyarakat umum, termasuk masyarakat jasa, kepercayaan terhadap masyarakat jasa konstruksi.
Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat sebagai pakar regulasi jalan, HPJI, dan sebagai arbiter Badan Arbitrase Infrastruktur Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mencermati situasi semacam ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kepada semua pihak dan responsi terhadap keresahan masyarakat. Terima kasih. Salam hormat, FW Legal Voice. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.